Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko akan menyajikan materi yang ada dalam akuntansi manajemen, yaitu anggaran fleksibel, biaya standar, dan analisis varian. Nah, analisis variannya di sini fokus ke bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead produksi variabel. Oke, kita mulai ya. Kita masuk ke pembahasan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menyusun anggaran fleksibel. Berikut ini adalah karakteristik anggaran fleksibel. Anggaran pada umumnya disusun dengan satu asumsi tingkat aktivitas yang direncanakan. Misalnya yang sering digunakan adalah tingkat penjualan. Jadi misalnya PT ABC membuat anggaran berdasarkan 1 juta unit yang terjual untuk tahun depan. Nah, kemudian dari angka 1 juta unit per 1 juta unit yang terjual, kemudian PT ABC akan menyusun anggaran. Nah, ini adalah anggaran yang disebut dengan anggaran statis, hanya menggunakan satu asumsi tingkat aktivitas. Nah, anggaran bukan hanya digunakan untuk perencanaan, tapi juga digunakan untuk pengendalian. Pengendaliannya umumnya adalah membandingkan hasil yang sesungguhnya atau hasil aktual dengan yang direncanakan. Nah, evaluasinya ini akan sulit kalau ternyata aktivitas yang sesungguhnya berbeda dengan aktivitas yang direncanakan. Tadi ABC ketika menyusun anggaran untuk tahun depan mengasumsikan penjualan sebanyak 1 juta unit. Ternyata tahun depan ada berbagai permasalahan yang melanda negara di mana PT ABC berada, menyebabkan penjualan barang jadi hanya sekitar 900.000 unit. Tentu saja hal ini tidak bisa dibandingkan atau dievaluasi kinerja PT ABC di tahun tersebut, karena yang direncanakan 1 juta unit terjual, yang terjual 900.000. Berikut ini adalah karakteristik anggaran fleksibel. Yang pertama, anggaran fleksibel dapat disusun untuk setiap aktivitas dalam kisaran yang relevan. Jadi dia tidak hanya menggunakan satu aktivitas perencanaan, tapi bisa lebih dari satu tergantung dari penyusunnya. Kemudian, anggaran fleksibel memperlihatkan biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Jadi kalau tadi anggaran statis di PT ABC hanya 1 juta unit. Sedangkan di anggaran fleksibel juga bisa disusun setelah diketahui aktivitas yang sesungguhnya. Ini dilakukan untuk melakukan perbandingan antara hasil yang sesungguhnya atau aktual dengan yang direncanakan. Kemudian anggaran fleksibel dengan dari ciri karakteristik yang kedua membantu manajemen dalam mengendalikan biaya dengan membandingkan berapa yang seharusnya dan berapa yang sesungguhnya, dan dicari akar permasalahannya apa dan apa tindakan perbaikannya. Yang keempat, anggaran fleksibel bisa untuk memperbaiki evaluasi kinerja. Berikut ini adalah ilustrasi yang memperlihatkan kelemahan dari anggaran statis. PT Jasa Elektronik AC adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbaikan dan pemeliharaan mesin pendingin udara atau AC. Manajemen perusahaan mentargetkan perbaikan dan pemeliharaan mesin pendingin udara sebanyak 500 unit di bulan Juni 2019. Karena aktivitas perbaikan dan pemeliharaan mesin pendingin udara hampir sama untuk setiap jasa yang diberikan, maka manajemen berpikir bahwa jumlah perbaikan dan pemeliharaan akan menjadi cara yang terbaik dalam mengukur aktivitas bisnis perusahaan. Maksudnya adalah berapa jumlah perbaikan yang dilakukan dalam 1 bulan itu akan menentukan pendapatan dan banyak komponen biaya yang ada di perusahaan. Semakin tinggi kegiatan perbaikan pemeliharaan, maka umumnya akan semakin besar juga labanya.
Sebaliknya, jika tindakan perbaikan pemeliharaannya menurun, maka pendapatan dan labanya pun juga akan menurun. Berikut ini adalah anggaran laba rugi atau laporan laba rugi pro forma PT Jasa Elektronik. Jadi ini adalah perencanaan anggaran. Nah, kita lihat jumlah perbaikan dan pemeliharaannya diasumsikan sebanyak 500 di bulan Juni. Pendapatannya formulanya adalah satu jasa perbaikan rata-rata senilai Rp250.000. Maka pendapatan diperkirakan sebesar Rp250.000 kali dengan 500, kita dapatkan 125 juta. Adapun bebannya, pertama upah dan gaji. Upah dan gaji dengan formula ini adalah contoh dari biaya semi variabel, di mana ada komponen biaya tetapnya 15 juta dan ada komponen variabelnya adalah 50.000 per setiap kali melakukan jasa perbaikan. Jadi kalau 500 kali jasa perbaikan dalam sebulan, maka upah gajinya adalah 15 juta ditambah 50.000 kali 500 atau 40 juta. Bahan bakar ini adalah contoh dari biaya variabel. Biaya bahan bakar akan meningkat seiring peningkatan pada perbaikan pemeliharaan. Formulanya adalah Rp9.000 dikali jumlah perbaikan. Jika diasumsikan perbaikannya 500, maka biaya bahan bakar di bulan Juni diperkirakan sebesar Rp4,5 juta. Pemeliharaan alat ini juga merupakan biaya variabel, besarnya adalah Rp15.000 per perbaikan, jadi kalau 500, Rp7,5. Sedangkan biaya utilitas, penyusutan peralatan dan asuransi ini adalah biaya tetap, tidak terkait dengan berapa banyak jasa perbaikan yang dilakukan. Maka biaya utilitasnya Rp1,5 juta, penyusutan Rp10 juta, dan asuransi sebesar Rp5 juta. Total bebannya Rp68.500.000, maka di bulan Juni diperkirakan PT ABC akan memperoleh laba operasi sebesar Rp125 juta dikurangi dengan Rp68.500.000 atau Rp56.500.000. Berikut ini adalah laporan laba rugi aktual PT Jasa Elektronik di bulan Juni. Nah, kita lihat informasinya yang penting. Pertama, jumlah perbaikan dan pemeliharaannya adalah 550, yang berarti berbeda dengan asumsi yang ada di anggaran statis sebelumnya, bahwa di anggaran statis jumlah perbaikan dan pemeliharaan diperkirakan sebanyak 500 kali. Nah, ada pendapatan 132 juta dan beban Rp73.800.000 totalnya. Maka laba operasinya Rp58.200.000. Nah, anggaran selain sebagai alat untuk perencanaan, anggaran juga bisa digunakan sebagai alat untuk pengendalian. Caranya adalah membandingkan antara hasil yang sesungguhnya atau hasil yang aktual dengan yang direncanakan. Jadi di slide berikutnya akan ditampilkan perbandingan antara hasil yang sesungguhnya atau hasil yang aktual dengan yang direncanakan. Nah, berikut ini adalah perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan aktual yang sesungguhnya. Kita lihat jumlah perbaikan dan pemeliharaannya itu antara aktual dengan anggaran berbeda. Yang satu 550, satu 500. Padahal pendapatan dan beban yang ada di PT ABC itu kebanyakan akan memiliki kaitan dengan jumlah perbaikan dan pemeliharaan. Semakin tinggi perbaikan pemeliharaan, maka pendapatan dan bebannya semakin tinggi pula. Kalau kita lihat dari sini, maka hasil kegiatan PT ABC di bulan Juni itu secara aktual lebih baik dibandingkan dengan anggaran. Yang terbukti kita lihat dari hasil paling bawah, laba operasi. Laba operasi aktual bulan Juni PT ABC adalah Rp58.200.000, sedangkan yang dianggarkan Rp56.500.000. Varian ini selisih antara aktual dengan anggaran.
Selisih laba operasinya adalah 1.700.000. F dan U itu adalah simbol atau singkatan dari favorable dan unfavorable. Favorable berarti menambah laba, sedangkan unfavorable itu mengurangi laba. Karena laba aktual lebih besar daripada laba operasi, maka kita katakan bahwa manajemen PT ABC sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik di bulan Juni karena laba aktual lebih tinggi daripada laba anggaran. Dan variannya juga favorable atau menguntungkan. Cuma pertanyaannya adalah, apakah dimungkinkan membandingkan aktual dengan anggaran dengan asumsi aktivitas kegiatan yang berbeda? Jumlah perbaikan dan pemeliharaan menurut anggaran itu 500 kali, sedangkan aktualnya 550 kali. Tentu saja ini bukan merupakan perbandingan apple to apple. Pertanyaan yang relevan adalah, berapa jumlah varian biaya yang disebabkan oleh aktivitas yang lebih tinggi dan berapa jumlah varian yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian biaya. Jadi, biaya variabel total biayanya akan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas. Semakin banyak aktivitas, maka semakin tinggi biayanya. Jadi tadi di PT ABC semakin banyak jasa perbaikan pemeliharaan yang dilakukan, maka otomatis total biayanya pun akan meningkat. Jadi itu sebetulnya sah-sah saja. Tapi berapa yang disebabkan karena lemahnya pengendalian biaya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu merubah anggaran statis tadi menjadi anggaran fleksibel dengan menggunakan asumsi aktivitas dengan aktivitas yang sesungguhnya. Jadi bukan 500 tapi 550. Bagaimana menyusun anggaran fleksibel? Untuk menyusun anggaran fleksibel, kita harus mengetahui bahwa total biaya variabel berubah secara proporsional dengan perubahan dalam aktivitas. Semakin banyak jasa perbaikan dan pemeliharaan yang dilakukan, maka total biaya variabel akan meningkat. Ada juga total biaya tetap yang tidak berubah dalam kisaran yang relevan. Kita berlanjut ke tujuan pembelajaran kedua, yaitu menyusun laporan yang berisikan varian pendapatan dan varian pengeluaran. Berikut ini adalah perbandingan antara hasil yang sesungguhnya atau hasil aktual dengan anggaran fleksibel. Yang pertama kita lihat di baris yang pertama, jumlah perbaikan dan pemeliharaannya sekarang sudah sama antara anggaran fleksibel dengan hasil aktualnya. Nah, jadi kita sudah bisa membandingkan antara hasil aktual dengan anggaran karena sudah sama jumlah perbaikan dan pemeliharaannya. Di pendapatan ternyata hasilnya adalah unfavorable. Harusnya dengan jumlah perbaikan 550 kali dalam sebulan dengan harga Rp250.000 per tarif, maka pendapatannya menurut anggaran fleksibel adalah Rp137.500.000, sedangkan hasil aktual cuma 132 juta. Maka varian pendapatannya unfavorable. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ada berbagai kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah karena tingkat persaingan yang tinggi, maka perusahaan memberikan diskon yang lebih besar dari yang biasanya diberikan. Atau untuk meningkatkan jumlah perbaikan pemeliharaan, maka perusahaan memberikan diskon tambahan. Jadi perbaikan pemeliharaan meningkat, tapi pendapatannya dengan fleksibel lebih turun. Atau Rp250.000 ini adalah rata-rata dari tarif yang diberikan dari setiap perbaikan. Mungkin saja karena rata-rata, bisa jadi jasa yang banyak adalah jasa-jasa yang harganya di bawah Rp250.000, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan di pendapatan. Nah, root cause-nya, akar penyebab permasalahan mengapa pendapatan aktual di bawah anggaran fleksibel itu yang harus dicari oleh manajemen dan dilakukan tindakan perbaikan agar varian pendapatannya menjadi favorable ke depan.
Kemudian di beban, kita bandingkan satu-satu, upah dan gaji itu aktualnya 43 juta, sedangkan anggaran fleksibelnya harusnya 42.500.000. Maka ada unfavorable, 500.000. Sedangkan di bahan bakar justru aktualnya lebih rendah daripada yang anggaran fleksibel. Mengapa ini bisa terjadi? Mungkin salah satu penyebabnya adalah ketika bulan Juni berjalan terjadi penurunan harga BBM misalnya, atau ternyata jarak yang ditempuh untuk perbaikan lebih pendek daripada yang dianggarkan, sehingga konsumsi bahan bakar juga berkurang. Pemeliharaan alat ini hasil aktual lebih besar daripada yang anggarannya, jadi dia unfavorable. Kemudian utilitas dan penyusutan sama, biaya tetap. Nah, asuransi ternyata lebih mahal 1 juta, unfavorable. Maka total beban itu unfavorable 1,6 juta. Nah, total bebannya ini adalah varian pengeluaran. Jadi varian pendapatannya unfavorable 5,5 juta. Kemudian bebannya juga unfavorable 1.600.000, maka total varian pendapatan dan pengeluarannya justru malah unfavorable 7.100.000 rupiah. Jadi laba operasi aktualnya 58.200.000, sedangkan laba menurut anggaran fleksibel adalah 65.300.000. Ya, jadi justru kalau tadi kita bandingkan dengan anggaran statis, hasil aktual lebih baik daripada anggaran. Tapi ketika anggaran statisnya kita rubah menjadi anggaran fleksibel, maka justru kinerja PT ABC di bulan Juni ini lebih buruk dibandingkan dengan anggarannya. Nah, hasil dari sini, laporan kinerjanya ini harusnya kemudian manajemen mencari akar permasalahannya apa, dan kemudian dari setiap akar permasalahan tersebut dicarikan tindakan perbaikannya, agar di bulan-bulan berikutnya kinerja perusahaan atau kinerja PT ABC menjadi semakin baik. Kita berlanjut ke konsep berikutnya, yaitu biaya standar. Standar adalah tolok ukur atau norma untuk mengukur kinerja. Dalam akuntansi manajerial ada 2 jenis standar yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah standar kuantitas, menentukan berapa banyaknya input yang seharusnya digunakan untuk memproduksi output tertentu. Dan standar harga menentukan berapa harga yang seharusnya dibayar untuk setiap input yang digunakan. Jadi biaya standar ini kita bisa gunakan untuk menentukan penggunaan atau biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan kemudian juga overhead produksi variabel. Nah, dari setiap komponen biaya produksi ini, kita bisa menghitung nanti apakah secara kuantitas lebih efisien penggunaannya atau justru lebih boros. Dari sisi harga, apakah bisa mendapatkan harga yang lebih murah daripada yang ditentukan atau yang ada di standar. Nah, itu digunakan untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead produk. Jadi mudahnya analisis varian itu dibagi menjadi 2, ada varian harga, ada varian kuantitas. Varian harga berarti selisih antara harga aktual atau harga yang sesungguhnya dengan harga standar. Sedangkan varian kuantitas itu selisih antara kuantitas aktual dan kuantitas standar. Berikut ini adalah model analisis varian. Jadi varian pengeluaran itu adalah aktual kali aktual dikurangi standar kali standar. Varian pengeluaran ini dibagi menjadi 2, ada varian harga dan ada varian kuantitas. Varian harga berarti kuantitas aktual input pada harga aktual atau actual quantity AQ kali actual price atau AP. Sedangkan yang kedua, kuantitas aktual input atau pemakaian aktual yang sebenarnya dikalikan dengan harga standar atau actual quantity kali standar price. Itu varian harga. Varian kuantitas ini yang dicari adalah pemakaian actualnya dibandingkan dengan pemakaian standarnya. Nah, ini adalah model analisis variannya. Kita beralih sekarang ke tujuan pembelajaran ketiga, yaitu menghitung varian harga
dan varian pemakaian bahan baku langsung, serta menjelaskan tentang arti dari angka-angka tersebut. Jadi kita hitung sekarang price varian dan quantity variance dari bahan baku langsung. Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan varian bahan baku langsung. PT EKZ memiliki standar bahan baku langsung per unit barang jadi, yaitu produk boneka X sebagai berikut. 0,1 kg bahan baku A dengan harga beli sebesar 5.000 kg. Jadi setiap satu boneka X memerlukan bahan baku sebanyak 0,1 kg. Dan harga beli bahan bakunya direncanakan sebesar 5.000 kg. Jadi standar pemakaian bahan bakunya 0,1 kg dan standar harga bahan bakunya adalah 5.000 per kilogram. Di bulan lalu PT EKZ membeli 210 kg bahan baku A dan digunakan untuk membuat 2.000 boneka X. Total biaya pembelian bahan baku adalah sebesar Rp1.029.000. Pertanyaannya adalah, berapa varian harga bahan baku dan berapa varian kuantitas bahan baku atau kuantitas pemakaian bahan baku? Pertama, kita mengkalikan kuantitas aktual dengan harga aktual. Kuantitas aktual 210 kg bahan baku yang dibeli dan digunakan, kemudian harga belinya adalah 4.900. Kalau kita kalikan jumlah bahan baku yang aktual dibeli dengan harga aktualnya, maka kita dapatkan Rp1.029.000. Seperti informasi pada slide sebelumnya terkait dengan total pembelian bahan baku yang sesungguhnya atau aktual. Rp1.029.000. Kemudian kita hitung kuantitas aktual pembelian bahan baku dengan harga standar atau harga yang ditentukan atau direncanakan oleh perusahaan. Perusahaan PT EKZ membeli bahan baku A sebanyak 210 kg dan harga standarnya adalah 5.000 per kilogram. Jadi kita dapatkan Rp1.050.000. Nah, kuantitas aktual dikali harga aktual dikurangi kuantitas aktual dikali harga standar itu adalah varian harga. Total varian harga selisihnya adalah 21.000. Favorable. Kenapa favorable atau menguntungkan? Perusahaan sudah memiliki harga standar sebesar 5.000 per kilogram bahan baku. Sedangkan aktualnya perusahaan bisa membeli di bawah harga standar bahan baku, yaitu 4.900 per kilogram. Tentu saja hal ini menguntungkan karena perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dari yang telah ditargetkan atau dibuatkan standar. Yang berikutnya, kuantitas standar kali harga standar. 200 kg ini berasal dari bahan baku barang jadi yang diproduksi adalah 2.000 boneka X. Setiap boneka itu standarnya akan menggunakan 0,1 kg bahan A. Oleh karena itu, kuantitas standarnya adalah 0,1 kg dikalikan dengan 2.000 boneka atau kita dapat 200 kg. Harga standarnya adalah 5.000. Maka kuantitas standar dikali harga standar adalah 1 juta. Kemudian kuantitas aktual kali harga standar kita kurangkan dengan kuantitas standar kali harga standar, kita dapat namanya varian kuantitas atau varian penggunaan bahan baku atau varian pemakaian bahan baku. Itu istilah yang sama. Selisihnya ada 50.000 unfavorable. Kenapa unfavorable?
PT XYZ menggunakan 210 kg bahan baku untuk memproduksi 20.000 boneka. Sedangkan standarnya hanya 200 kg. Dari mana sekali lagi 200 kg? 0,1 kg standar pemakaian bahan baku dikali boneka yang dihasilkan 2000. Jadi didapat 200 kg. Hal ini berarti perusahaan lebih banyak menggunakan bahan baku daripada standar yang diperkenankan untuk memproduksi barang jadi. Sehingga varian kuantitasnya adalah 50.000 atau merugikan. Kita juga dapat menghitung varian harga bahan baku dan varian kuantitas pemakaian bahan baku dengan menggunakan formula matematika. Jadi varian harga bahan baku atau material price variance itu adalah actual quantity atau kuantitas aktual pembelian bahan baku dikali actual price, harga beli bahan baku actual, dikurangi actual quantity, pembelian bahan baku yang aktual, jumlahnya, kuantitasnya, dikali standar price atau harga standar pembelian bahan baku. Atau kalau kita singkat adalah AQ dikali AP dikurangi SP. Nah, aktual quantity bahan baku yang dibeli oleh PT XYZ adalah 210 kg. Dikali actual price-nya adalah 4.900 per kilogram, sedangkan standar price-nya adalah 5.000 per kilogram. Maka didapatkan 210 kg kali minus 100 dapat 21.000 favorable. Sekali lagi, kenapa favorable? Karena harga beli aktual bahan bakunya di bawah harga standar bahan baku. Jadi menguntungkan bagi perusahaan, lebih hemat. Kemudian varian kuantitas bahan baku juga dapat dihitung dengan formula. Jadi material quantity variance atau varian penggunaan bahan baku atau varian kuantitas bahan baku. Rumusnya adalah actual quantity bahan baku yang dibeli atau bahan baku yang digunakan untuk produksi. Dalam soal ini antara bahan baku yang dibeli tepat sama dengan bahan baku yang diproduksi. Terkadang kedua hal ini tidak sama. Kenapa? Karena ada persediaan bahan baku akhir nantinya. Jadi actual quantity di rumus varian kuantitas bahan baku adalah bahan baku yang aktual digunakan untuk produksi. Dikali SP standar price dikurang standar quantity kali standar price. Standar quantity ini adalah berapa barang jadi yang diproduksi dikali kebutuhan bahan baku per barang jadi yang standar. Itu standar quantity. Jadi kalau nanti ada soal di mana jumlah yang dibeli tidak sama dengan jumlah yang digunakan untuk kegiatan produksi, misalnya jumlah yang dibeli 10.000, yang digunakan 9.000. Untuk varian harga bahan baku menggunakan yang dibeli 10.000. Untuk varian kuantitas bahan baku menggunakan yang diproduksi 9.000. Kalau sama dengan standar price dikali actual quantity kurang standar quantity. Standar price-nya harga standar adalah 5.000 per kilogram dikali 210 kg itu actual quantity. Standar kuantitinya adalah untuk satu boneka X diperlukan 0,1 kg bahan A. Berarti yang dibutuhkan bahan A standarnya adalah 200 kg. Jadi material quantity variance-nya adalah 5.000 kg kali 210 kg kurang 200 kg. Kita dapatkan 50.000 unfavorable. Kenapa unfavorable? Pemakaian bahan baku aktualnya itu di atas pemakaian bahan baku yang diperkenankan oleh standar. Atau berarti di sini perusahaan lebih boros dalam menggunakan bahan baku, tidak efisien, sehingga unfavorable.
Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran keempat, yaitu menghitung varian upah tenaga kerja dan varian efisiensi tenaga kerja dan menjelaskan tentang artinya. Berikut adalah standar dan penggunaan jam tenaga kerja langsung aktual serta biaya tenaga kerja langsung aktual pada PT EKZ. PT EKZ memiliki standar tenaga kerja langsung per unit barang jadi, yaitu produk boneka X sebagai berikut. Setiap satu unit boneka X yang diproduksi membutuhkan 1,2 jam tenaga kerja langsung, dengan upah per jamnya adalah Rp25.000. Di bulan lalu, karyawan produksi bekerja selama 2.500 jam dengan total biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp65 juta. Jadi penggunaan jam aktualnya atau yang sesungguhnya adalah 2.500 jam dan total biaya tenaga kerja langsung aktual atau sesungguhnya adalah 65 juta. Jumlah boneka X yang diproduksi di bulan lalu adalah 2.000 unit. Siapa yang harus bertanggung jawab atas varian tenaga kerja langsung? Mungkin harus kita bagi dulu menjadi dua bagian. Varian upah tenaga kerja langsung itu bukan tanggung jawab manajer produksi, karena berapa upah yang diberikan ke tenaga kerja terkadang tergantung dari kebijakan pemerintah terkait dengan upah minimum. Nah, jadi lebih ke arah varian efisiensi tenaga kerja. Siapa yang bertanggung jawab? Umumnya adalah manajer produksi. Kenapa? Karena manajer produksi berpengaruh terhadap pertama, bauran kemampuan yang diperintahkan untuk melakukan pekerjaan. Siapa akan melakukan apa tergantung dari manajer produksi. Kemudian juga manajer produksi berpengaruh dalam hal memotivasi para karyawan agar seharusnya menjadi lebih produktif dan bekerja seefisien mungkin. Kemudian manajer produksi juga berpengaruh terhadap pengawasan atas kualitas produk, dan manajer produksi juga yang menentukan kualitas pelatihan yang akan diberikan untuk kepada karyawan produksi. Nah, jadi ini adalah tanggung jawab manajer produksi. Namun demikian, terkadang juga terjadi konflik antara manajer produksi dengan manajer pembelian bahan baku. Misalnya adalah karena bahan baku yang dibeli kualitasnya lebih rendah, maka banyak barang jadi yang rusak atau spoilage yang tidak sesuai dengan standar kualitas. Sehingga tenaga kerja langsungnya membuat lebih banyak barang jadi. Membuat lebih banyak barang jadi berarti membutuhkan jam tenaga kerja langsung yang juga lebih banyak. Berikutnya kita beralih ke tujuan pembelajaran kelima. Jadi kita akan mempelajari bagaimana menghitung varian tarif biaya overhead produksi dan varian efisiensi biaya overhead produksi variabel dan menjelaskan tentang artinya. Berikut ini adalah informasi tentang ilustrasi untuk menghitung varian biaya overhead produksi variabel. PT EKZ menggunakan jam tenaga kerja langsung sebagai basis dalam membebankan biaya overhead produksinya atau applied overhead cost. Jadi basisnya adalah jam tenaga kerja langsung. Berikut ini adalah standarnya. Satu boneka X memerlukan 1,2 jam tenaga kerja langsung dan tarif biaya overhead produksi variabel adalah 4.000 per jam. Di bulan lalu, karyawan produksi bekerja selama 2.500 jam tenaga kerja langsung dengan total biaya overhead produksinya sebesar Rp10.500.000. Jumlah boneka yang diproduksi adalah 2.000 unit. Jadi ingat, basisnya adalah jam tenaga kerja langsung dan standarnya satu boneka X adalah 1,2 jam tenaga kerja langsung dan tarif standar biaya overhead produksi adalah biaya overhead produksi variabel adalah 4.000 per jam. Dengan demikian berakhir sudah presentasi materi tentang anggaran fleksibel, standar biaya, dan analisis varian
yang merupakan seri dari akuntansi manajemen. Presentasi lebih lengkap dan soal serta pembahasannya silakan kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian cari e-learning akuntansi manajemen. Di sana akan didapatkan materi presentasi lengkap tentang anggaran fleksibel, standar biaya, dan analisis varian. Berikut soal-soal yang dapat Anda kerjakan terlebih dahulu dan nanti akan diberikan pembahasan lengkapnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.